Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah bi ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam pertemuan yang pertama setelah UTS ini akan membahas lebih detail mengenai ekonomi Islam ya. Yaitu yang pertama bagaimana ekonomi Islam ini dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sebelum beranjak lebih jauh mengenai ekonomi Islam ini dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi ilmu dalam Islam ya. Nah, sains atau ilmu pengetahuan ya yang sering sekali kita dengar atau kita gunakan ya, ini adalah suatu definisi yang lumrah ya, yang mana kita sering-sering mendengar definisi ini ya, secara umum ya, secara umum. Yaitu dikatakan bahwa sains atau ilmu dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan. Nah ini nih yang dalam Islam ya. Jadi kalau dalam Islam itu, jadi sains itu adalah segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Tuhan. Adanya revelation standar, adanya kebenaran absolut. Nah ini secara Islam jadi suatu ilmu pengetahuan itu ya dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan kalau dia ya sesuatu ini bisa mendekatkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini adalah definisi yang mana diambil dari kata ulama ya. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga ilmu ya yang mana turunan kata dari kata ulama ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat seorang itu menjadi takut pada Allah atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah definisi ilmu pengetahuan secara Islam ya. Lalu bagaimana definisi ilmu dalam umum ya atau konvensional? Ada segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah ya. Jadi kalau secara umum itu segala sesuatu kalau dikatakan dia memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah atau adanya istilah human creation, ada kebenaran yang relatif yaitu berdasarkan manusia. Nah, ini baru dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi beda ya. Kalau dalam Islam itu dia ada standarnya ya. Adanya standar yang membuat seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana perbedaan ya ekonomi Islam ya dan ekonomi pada umumnya ya. Nah, ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur mengenai tata cara hubungan sesama manusia yang mana sering sekali terkait dengan transaksi-transaksi ya dan adanya jual beli yaitu ekonomi ya. Nah, jadi kalau dalam ekonomi itu ilmu yang mengatur bagaimana kehidupan kita ya sehari-hari ketika kita bermuamalah, walaupun ekonomi sendiri itu adalah bagian dari muamalah ya. Jadi muamalah itu luas, bukan hanya ekonomi, tapi juga ada yang lainnya ya. Nah, ekonomi ini dia kalau dalam Islam ya, jadi dia ada aspek ibadahnya ya, ada aspek ibadahnya, yaitu tujuan dan hakikat hidup manusia. Jadi dalam bermuamalah ini kita harus diniatkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ya. Nah, ini ayatnya sudah sering sekali saya bahas ya mengenai apa penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita beraktivitas, kita melakukan aktivitas ekonomi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ekonomi merupakan bagian dari profesi, ya, beribadahan dalam Islam di mana ia menjadi alat dalam memaksimalkan kuantitas dan kualitas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ekonomi itu merupakan bagian, ya, yang mana adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan, kita minum, kita berjual beli, ya. Itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menopang ibadah-ibadah kita, ya. Nah, lalu fungsi ekonomi alat untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu harta yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pokok kehidupan, ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 5, ya. Lalu fungsi ekonomi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk keperluannya untuk manusia. Ini kita baru dikit. Nah, semenjak abad ke-19, ya, itu ketika runtuhnya dan majunya peradaban materialistis, sehingga terjadinya gap, ya, terjadinya jurang pemisah antara agama dengan dunia, istilahnya, ya. Sebenarnya antara agama dengan materi, ya. Sering sekali atau bahkan selalu, ya, ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikaitkan dengan agama, ya. Karena agama itu, ya, menurut para pemikir-pemikir Barat terutama, ya, bukan Islam, ya, mereka itu orang-orang yang trauma terhadap agama, ya. Maksudnya agama mereka. Ketika agama mereka mendominasi kehidupan mereka, yang terjadi adalah doktrinisasi, terjadi adalah dogma-dogma yang mana tidak boleh adanya nalar berpikir, ya, membuat mereka itu menjadi tidak bebas dalam berpikir, ya. Sehingga mereka sering sekali atau bahkan selalu, ya, menjadikan ilmu-ilmu yang mana ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia itu tidak boleh dikaitkan dengan agama. Kenapa? Karena mereka takut. Ya, mereka takut kalau nanti yang dahulunya itu terulang kembali. Nah, itu bagi mereka, ya. Tapi bagi kita umat Islam ini, kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Ya, kita ini memiliki sejarah peradaban yang mana adanya sinkronisasi antara agama dan dunia, ya. Adanya sinergi, ya. Sejarah sudah membuktikan, ya, bagaimana ketika Islam itu berjaya, yang terjadi adalah sinkronisasi, ya, adanya sinergitivitas, ya, ada sinergi hubungan yang saling berbanding lurus antara agama dengan ilmu pengetahuan dan bahkan dalam ilmu ekonomi, ya. Nah, karena perbedaan sejarah inilah, ya, mereka itu merasa menjadikan agama itu sesuatu yang utopia, ya, atau ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada agama itu sesuatu yang utopia atau sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang hayalan, ya. Nah, sehingga mereka ini mengkritisi, ya, mereka ini mengkritisi ilmu pengetahuan yang ada embel-embel syariah atau Islamnya itu, ya. Itu mereka mengatakan itu bukanlah suatu ilmu, tapi mungkin mereka lebih mengatakan itu adalah suatu dogma, ya. Nah, contohnya ini, ya, The Justice Capitalism School mengatakan bahwa Islamic Economics as a School of Thought of Capitalism. Jadi mereka sebenarnya bilang gini, bahwa ekonomi Islam itu sama aja seperti apa namanya ilmu kapitalis gitu, cuman beda nama doang, kan? Nah, ini bagi orang-orang Justice Capitalism School, ya. Dan juga soal konvensional katakan bahwa ekonomi Islam itu memiliki tidak memiliki basis dasar keilmuan dan struktur keilmuan, ya. Tidak memiliki dasar dan struktur keilmuan untuk menjadikan atau mempertahankan sebuah sistem ekonomi yang berjalan. Jadi gini, ekonomi Islam kan menolak riba, ya, atau interest. Sedangkan ekonomi dunia ini berjalan berdasarkan interest.
Nah, lalu interest atau riba atau bunga ini ditolak dalam Islam. Nah, mereka mengatakan, loh kalau ada interest apa dong ininya gitu ya? Apa dong apa namanya yang jadikan apa bekerja mesinnya ini apa gitu. Nah, jadi mereka itu tidak paham ya. Mereka itu tidak paham, mereka tidak mengerti ya bahwa interest itu bunga itu diganti dan bisa diganti dengan yang lain gitu kan. Nah, itu ya orang-orang barat ya atau orang-orang yang mereka tidak memiliki pemahaman ekonomi Islam atau Islam itu sendiri. Ya. Lalu sekolah sektarian Diversity School mengatakan bahwa Islamic economics lacks a scientific basis. Nah, mereka mengatakan bahwa ekonomi Islam itu punya jurang pemisah ya dengan ilmu pengetahuan. Jadi istilahnya punya apa ya kalau dibilang tuh nggak mungkin lah. Jadi dikatakan sebagai sebuah ilmu itu nggak mungkin lah gitu ya. Ekonomi Islam itu dikatakan sebagai ilmu itu nggak mungkin karena eh, Islam itu dibilang mungkin agama itu ya karena agama itu dibilang sebuah khayalan, sebuah mitos, sebuah apa namanya sesuatu yang utopia yang nggak mungkin gitu kan. Sedangkan ekonomi ini yang berjalan sekarang nih ekonomi jual beli ya, kadang-kadang nipu ya kan dalam jual belinya itu ya. Nah ini mau dihilangkan tuh yang namanya apa? Mereka jadi gini, agama itu kan selalu mengajarkan kita untuk berbelas kasih gitu kan. Sedangkan ekonomi itu mengajarkan untuk untung. Nah, ya. Jadi ada jurang pemisah kata mereka, ya. Nah, inilah apa namanya orang-orang yang tidak paham agama, yang tidak paham atau bahkan mungkin mereka tidak tahu Islam, intinya itu mereka tidak tahu Islam, ya. Sehingga mereka menyamakan ya diri mereka, agama mereka itu dengan Islam, ya. Dan kita orang Islam ini jangan supaya ikut-ikutan, ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi adanya anggapan-anggapan yang seperti itu karena Barat ya, yang katanya sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, mereka mengklaim sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Barat itu sering sekali mengklaim sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan. Walaupun mereka sendiri, mohon maaf, mungkin kita terlalu overestimate terhadap mereka ya eh, mereka kita terlalu overestimate terhadap mereka padahal mereka sendiri yang mungkin tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam ini sebenarnya pernah ya apa namanya memimpin dunia ya dengan ilmu pengetahuan ya dan tidak adanya Lex, tidak adanya jurang pemisah dan ilmu pengetahuan itu sendiri ya sehingga semuanya ya bukannya ekonomi saja biologi ya terus ilmu kimia semuanya itu berjalan beriringan dengan agama ya. Nah, kita harus tahu ya dalam ekonomi Islam ini yang menjadikan ekonomi Islam ini berbeda ya karena kita punya pedoman ya kita punya istilahnya itu sesuatu yang dijadikan sebagai apa acuan ya yaitu pertama tentang hakikat dunia dan harta ya. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin." Quran surat Luqman ayat 20. Lalu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 20 dan kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sumber-sumber kehidupan untuk pertuanmu. Lalu dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ya, dalam Quran surat An-Najm ayat 48 ya. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hidup kita ini cukup ya. Nah, inilah yang akan menjadi perbedaan ya, akan menjadi perbedaan ya. Oke, lanjut dulu ya. Azan. Oke, kita lanjut lagi yaitu mengenai hakikat dunia dan harta. Ini sangat penting kenapa? Karena inilah yang akan menjadi landasan berpikir ya dalam berekonomi karena dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi yang pada umumnya yang kita kenal itu adalah ekonomi yang tidak mengenal kata Tuhan ya. Kalau mereka mengenal kata Tuhan maka batalah ekonomi kapitalis mereka ya atau ekonomi komunis mereka ya. Maka mereka akan menjadi ekonomi agama atau dalam Islam mungkin ya dikatakan sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya. Yaitu pertama kita harus yakin ya dalam Quran surat Al-Luqman ayat 20 dikatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan ya untuk kepentingan kita ya apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itulah tidak adanya faktor kelangkaan dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 20 pun juga demikian. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin ya yang namanya kecukupan. Jadi kita hidup di dunia itu sudah dijamin. Nah, lalu apa sih permasalahannya nanti ya? Nah, inilah yang penting kita bahas ya. Nah, ini juga ya eh, mengenai fitrah manusia. Nah, disinilah ya apa namanya yang menjadikan munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis. Ya. Nah, pertama mengenai kecintaan manusia kepada dunia, ya, pada harta itu sangat tinggi. Yaitu Al-Quran surat Al-Jad ayat 8. Lalu dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21 juga dikatakan bahwa sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah dan apabila mendapatkan kebaikan dia menjadi kikir. Lalu dalam Quran surat Al-Isra ayat 100 ya dikatakan katakanlah wahai Muhammad sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku misalnya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan manusia itu memang sangat pikir. Lalu dikatakan juga dalam hadis riwayat Muslim ya, andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak 2 lembah, maka mereka masih ingin untuk mendapatkan 1 lembah lagi. Artinya apa? Punya 2 pasti pengen punya 3. Punya 3 pasti pengen punya 4 dan seterusnya gitu ya. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya manusia itu sampai penuh, melainkan hanyalah tanah atau mati atau maut. Ya. Dan Allah menerima tobat orang yang bertobat kepadanya. Ya. Nah, jadi dalam ekonomi kapitalis itu menggunakan prinsip-prinsip egoisme yang memang ada dalam diri manusia yang mana manusia yang ketika itu belum mendapat sentuhan-sentuhan agama. Ya. Sehingga dikatakan ya dalam apa ekonomi kapitalis itu dalam prinsip ekonominya ya ya manusia itu memiliki prinsip ekonomi uh, berkorban sedikit-sedikitnya ya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya jadi berkorbannya sedikit ya tapi sekalinya ingin dapatkan keuntungan banyak. Nah lalu nah ini ya di slide berikutnya ya permasalahan ekonomi konvensional. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang memiliki keinginan yang tidak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas ya. Nah, padahal tadi apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan ya. Keinginan yang tidak terbatas. Nah, jadi di sini menggunakan faktor keinginan ya atau mengaburkan antara keinginan dengan kebutuhan ya. Ada buku lain mungkin ya dia menggunakannya memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Sebenarnya salah ya. Yang namanya kebutuhan itu pasti terbatas. Teman-teman pasti kalau makan lagi lapar ya, pasti keinginannya itu makannya itu pasti banyak banget gitu ya. Contoh misalkan lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa, teman-teman itu kalau makan menjelang beduk maghrib ya, itu pasti punya keinginannya ingin memakan semua yang ada di atas meja ya. Kalau perlu meja-mejanya dimakan juga gitu kan. Saking apanya tuh, laparnya gitu ya, saking keinginannya menggebu-gebu gitu kan. Tapi begitu beduk maghrib ya, baru minum teh manis hangat, lontong sama bakwan, udah kenyang ya. Karena itulah kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita tuh cuma segitu. Jadi cuma teh manis, kebutuhan kita tuh teh manis, lontong sama bakwan udah selesai ya. Padahal tadi keinginannya itu semuanya dimakan ya. Kalau perlu tadi apa sama meja-meja ini makan juga gitu kan. Saking keinginannya itu ya apa namanya banyak gitu ya keinginannya banyak
Tapi yang keinginan itu nggak akan bisa diukur, teman-teman ya. Miser, keinginan itu nggak ada. Ya. Sedangkan kalau kebutuhan, ukurannya ada. Ya, ukurannya itu ada. Dan itu pun juga ternyata ukuran kebutuhan itu ini ya, apa namanya, eh, dalam sebuah hadis itu apa? Sepertiga untuk makanan ya, untuk di dalam lambung kita tuh sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga untuk udara ya. Dan makanlah kalian ketika lapar ya, dan berhentilah sebelum kenyang ya. Itulah mizar ya, yang namanya kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita sudah mempraktekkan itu ya, maka yang namanya faktor produksi ini melimpah, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita itu tidak memenuhi keinginan kita. Ya namanya keinginan itu kalau perlu 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan itu kita apa namanya, kita bikin simpenannya buat mereka semua ya. Pasti kayak gitu ya. Pasti apa namanya, kalau perlu sampai 100 turunan ke bawah itu hartanya abadi gitu ya. Nah, tapi kan itu keinginan. Ya. Nggak akan ada ukurannya. Tadi kalau kata Rasulullah SAW itu ya, sabda Nabi, bahwa kalau kita punya 3 lembah emas, akan pengen punya empat, pasti pengen punya 5. Sampai akhirnya apa? Mati atau tanah itu yang akan memenuhi perut kita. Ya, itulah yang akan menyetop, yang akan menghentikan keinginan kita. Ya. Nah, inilah ya yang jadi perbedaan. Kenapa sih kok di sini apa namanya, ada permasalahan faktor-faktor produksi yang terbatas? Karena di sini dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Tuhan, ya. Karena dalam ekonomi kapitalis itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur semuanya, ya. Itulah yang menjadikan ada pemikiran bahwa sumber faktor produksi itu terbatas, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk keperluan kebutuhan manusia. Nah, itulah ya. Jadi beda ya, beda pemikiran ya. Beda landasan ya, beda epistemologisnya ya. Nah, sehingga manusia akan dihadapkan oleh kelangkaan ya kalau dalam ekonomi kapitalis. Sehingga adanya pilihan-pilihan. Ini pilihan misalkan gini, punya uang misalkan sekarang 5.000 ya. Mau pergi angkot misalkan 5.000, berarti pilihannya satu angkot. Yang kedua bisa juga naik ojol ya. Begitu buka aplikasi ternyata naik ojol 15.000. Terus apalagi naik taksi ya, gitu pula naik taksi ternyata ongkosnya sampai 50.000 ya. Ya berarti ya pilihan kita ya naiknya naik angkot yang 5.000. Nah, jadi dia hanya memandang pada satu diri kita aja. Di dalam ekonomi kapitalis itu memandang hanya pada diri kita sendiri. Dia tidak memandang adanya bantuan-bantuan dari orang lain. Bisa dong ya namanya temen ya, atau nawarkan diri misalkan satu arah gitu ya. Nah, qadarullah teman kita tuh naiknya misalkan Alphard atau Mercedes-Benz gitu ya. Dan ditawarkan ke kita, ayo bareng yuk, mau ke sana juga kan. Saya juga nih mumpung apa searah nih gitu kan. Nah, dalam ekonomi kapitalis tuh nggak ada yang gitu ya. Dalam ekonomi umum itu nggak ada yang katanya apa adanya temen yang nawarin ya kan bersama-sama untuk naik mobilnya, itu nggak ada dalam ekonomi kapitalis ya. Nah, karena apa ini ya kan? Dia memandang hanya pada satu orang saja dan hanya pada dia saja. Dia tidak memandang adanya kerjasama ya antara orang-orang yang hidup di dunia ini. Nah, karena memang homo economicus ya, mereka tuh prinsipnya tuh manusia tuh buas ya. Adalah hewan yang berakal kata mereka. Manusia ini bilang hewan sama mereka ya. Hewan ya. Hewan itu gimana sih? Padahal hewan pun juga punya naluri loh ya. Hewan itu juga punya rasa kasih sayang loh ya. Hewan aja masih punya rasa kasih sayang. Masa manusia dikatakan seperti itu ya?
Ya mungkin itu bagi mereka ya. Kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan lah ya, kayak kayak seperti itu ya. Beda lah ya. Nah, lalu kita melihat ya ada perbedaan antara needs dan wants dan faktor produksi. Nah, kalau kita hidup dalam kesederhanaan, maka yang namanya hidup kita hanya berdasarkan pada needs, pada kebutuhan. Ya. Yang mana kesederhanaan ini kita akan dibatasi oleh norma-norma syariah, ya. Oleh norma-norma syariah. Nah, sumber faktor produksi ini akan melimpah, ya. Kalau kita hidup berdasarkan pada kesederhanaan kita, ya. Nah, kalau kita hidup berdasarkan pada wants, keinginan, maka jelas lah, ya. Yang namanya keinginan itu nggak akan terukur. Kita nih sekarang, misalkan yang udah pada makan siang, ya, udah pada makan siang sekarang. Pasti secara needs itu udah kenyang ya, udah pada makan siang ya. Yang belum, yang saum, ya mungkin itu beda kasus ya. Yang pasti udah kenyang lah, kan? Secara ini pasti secara needs-nya udah terpenuhi. Tapi secara wants-nya ya dia pasti mikirin besok makan apa ya, terus kira-kira uang berapa ya. Nah itu wants tuh ya. Padahal belum tentu ya hidup sampai besok, ya kan? Belum tentu umurnya bisa sampai besok. Dia udah mikirin besok makan apa gitu. Padahal dia tuh baru aja habis makan. Dia tuh baru aja habis makan siang, ya kan? Terus bayangannya udah ke besok mau makan apa atau besok pagi makan apa, besok makan apa ya. Padahal belum tentu umurnya sampai besok. Ya. Nah, itulah yang namanya wants itu ya. Faktor produksi yang akan cukup buat nanganin orang yang seperti itu ya. Nah, ini ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Jadi kita ini memenuhi kebutuhan hidup kita ini untuk dunia dan akhirat, ya. Dunia dan akhirat, bukan hanya di dunia ini saja, ya. Nah, perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia, ya. Nah, jadi udah ada landasan syariatnya. Jadi sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu ya dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jaribah ya, Jaribah Al-Farisi kalau nggak salah ya. Al-Harisi ya, maaf. Jaribah Al-Harisi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa manusia ini, umat Islam ini ya berperilaku baik itu bukan hanya serta merta pada naluri sebagaimana manusia-manusia pada umumnya ya. Jadi manusia ini berperilaku baik itu eh, ada dua alasan ya. Oke, yang pertama mungkin naluri ya, adanya naluri manusia yang ingin berbuat baik. Tapi ada satu lagi yang mana ini tidak boleh tidak ada, dia harus ada, yaitu adanya perintah syariat ya. Memang ada perintahnya dalam syariat untuk berbuat baik ya. Jadi ketika dia mau menyeleweng, misalkan dia ingin apa namanya melakukan perbuatan buruk, maka perintah syariat inilah yang akan membatasi dia untuk tidak melakukannya gitu ya. Tidak seperti dalam di luar Islam ya. Nah, kalau orang di luar Islam ya, non Islam, ya walau alam ya, yang pastinya saya belum pernah baca kitab mereka ya. Apakah ada perintah untuk seperti itu kan? Apakah ada ya? Nah, jadi kita ini berbuat baik itu karena dua alasannya ya. Memang karena hati nurani kita, naluri kita itu berbuat baik, dan memang itu adalah perintah syariat sehingga kita selalu terjaga dalam perbuatan baik ya. Nah, dan dalam ekonomi Islam kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah, nilai ketuhanan ya. Nah, ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta. Jadi ekonomi itu adanya transaksi berputarnya harta sehingga manusia dapat maksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mencapai falah di dunia dan akhirat ya, yang akan datang. Nah, ekonomi adalah aktivitas kolektif, bukan perorangan seperti ekonomi kapitalis. Tadi kenapa sih bisa ada kasus, ada pilihan itu dalam permasalahan ekonomi kapitalis? Karena dia hidupnya sendiri, seorang diri, ya jelas ada pilihan ya.
Tapi dalam ekonomi Islam itu ada kebersamaan, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menyantuni yang miskin, ya. Yang miskin membantu yang kaya, ya. Nah, itu kolektif, ya. Jadi saling berinteraksi. Bukan hanya satu orang kaya saja, ya. Dan ada orang miskin saja, tidak. Itu semuanya berinteraksi menjadi satu kesatuan. Nah, ini prinsip ekonomi Islam, ya. Nah, berbeda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis apa prinsipnya? Ada yang tahu? Tadi ya, sudah saya sebutkan ya, yaitu berkorban dengan sedikit ya, dengan sedikit tapi untuk mendapatkan hasil keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, dalam ekonomi Islam itu tidak demikian ya. Dalam ekonomi Islam itu hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan ya. Oke, pendapatan kita memang 100% halal ya. Pendapatan kita 100% halal. Uang kita banyak dari yang halal itu ya. Tapi bukan berarti kita bermewah-mewahan ya. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana tangga kita, ya kan? Ada hadisnya ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, melainkan tetangganya dalam keadaan lapar, maka dia tidak beriman pada hari akhir ya, misalnya ya. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, ya, maka dia tidak akan tidur dalam keadaan kenyang, melainkan tetangganya kelaparan, ya. Artinya apa? Adanya kepedulian, ya, dalam ekonomi Islam ini aja nih dalam skup yang halal ya, ini dalam skup yang halal ya. Nah, lalu menjalankan usaha-usaha yang halal ya, adanya kebolehan ya, ada kebolehan, adanya kemubahan yang halal itu ya, walaupun yang haram itu bisa jadi lebih besar hasilnya daripada yang haram ya. Nah, tapi kita tetap pilih yang halal ya. Kita tetap pilih yang halal. Nah, jadi kita tidak boleh tergiur oleh hal-hal yang haram. Dan implementasi zakat ya, atau charity amal sedekah, adanya zakat ya, charity, adanya sedekah yang kita tunaikan. Lalu penghapusan atau pelarangan riba dan gharar ya, penghapusan transaksi-transaksi yang terlarang ya, seperti riba, gharar ya, itu tidak diperbolehkan. Inilah prinsip ekonomi Islam. Jadi bukan hanya untuk berkorban yang sedikit dan mendapatkan hasil yang banyak, bukan ya. Ekonomi Islam itu dia harus berorientasi pada halal dan juga dia harus memikirkan sesama dan adanya zakat ya, dan juga tidak boleh melakukan transaksi-transaksi yang haram. Ini ya, akhlak dan ekonomi. Nah, ini data udah lama sebenarnya, tapi ini cukup, walaupun lama juga tetap banyak ya. Akhlak dan ekonomi ya. Ini tahun 2004 apa 2014 ya. 2004 kalau salah ya. Ya, 2004 ini 2003 ini ya. Nah, ini di tahun ini aja ya. Ini di tahun 2003 aja. Ini luar biasa angkanya nih ya. Nah, angka pengguna narkoba itu diperkirakan mencapai 2 sampai 3 juta orang. Jika diasumsikan bahwa setiap pengguna narkoba menghabiskan 500.000 per pekan, ya, berarti 500.000 dikali 2 juta aja, ya, 500 kali 2 juta. Itu sepekan. Nah, berarti sebulan ya, sebulan kan 4 minggu ya. Sebulan itu kan 4 minggu. Berarti sebulan berapa? 2 juta ya. 2 juta kali 2 juta. Atau 2 juta kali 3 juta. Berapa tuh? 2 kali 3, 6 juta ya. 6 juta. 6 juta. Apa namanya? Kan 2 juta, 3 juta ya. 3 juta sebulan. Apa 2 juta sebulan kali 3 juta orang. Berapa tuh? 2 kali 3, 6. Bukan 6 juta tuh. 6 nolnya berapa tuh ya? Juta, 6 juta. Nolnya 12 ya. Nolnya 12 itu apa tuh? Triliun ya. 6 triliun sebulan ya. 6 triliun sebulan. Nah, sebulan 6 triliun. Bayangin. Ini dari transaksi narkoba ini. Ya. Omsetnya. Dalam setahun berapa tuh? 6 kali 12. 72 triliun. Luar biasa. Ini tahun 2003 loh. Ya. 2022 lebih gede lagi nih. Ya. Luar biasa kan? Fantastis ya, sama dengan belanja Indonesia menghabisi krisis global. Nah, tahun 98 kemarin krisis global ini tahun apa namanya nih, tahun 98 ya, ketika terjadi krisis moneter ya. Ini dananya ini 72 triliun untuk mengatasi itu ya.
Nah, ternyata dana ini ada ketika orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini ya, mereka menghabiskan untuk konsumsi narkoba mereka ya. Ini luar biasa kan. Artinya apa? Seandainya mereka itu taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya taubat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus Indonesia ini menjadi lebih bagus lagi, lebih benar lagi, ya. Uang 72 triliun itu kecil ya. Tentunya kecil kan? Kecil ya. Nah, ini kan apa namanya? eh ini ya kan contohnya. Nah, belum lagi ini ya, prostitusi nih, Masya Allah nih. Ini tahun 2003 loh, ya. Belum sampai tahun 2022 loh. Artinya apa? Ini bisa luar biasa meningkatnya ini ya, kalau memang terjadi peningkatan. UNDP mengestimasikan 2003 di Indonesia terdapat 960.000 hingga 270.000 pekerja seksual komersial. Yang tidak lain mereka adalah para pelacur hingga 7 hingga 10 juta pelanggan. Ya. Nah, artinya setiap pelacuran rata-rata melayani 37 pelanggan dengan rasio maksimum. Ya. Ada satu orang atau 37 orang. Jika diasumsikan ke tahun 2008 tumbuh 20% atau sekitar 324.000, maka rasio pelacuran dan pelanggannya yang masih sama yaitu 1:37, maka diperkirakan pelanggan pelacuran mencapai 12 juta pelanggan. Dan jika diasumsikan setiap pelanggan yang mengeluarkan 1 juta per bulan, maka transaksi 1 juta itu paling kecil ya. Belum apa artis-artis selebritis yang menjadi itu kan, itu sekali ini bisa yang keluar tuh mobil mewah ya, bukan uang 1 juta itu ya, ini 1 juta ini dengan rasio paling minimum itu aja udah dapat setahun itu 144 triliun loh, Masya Allah. Nah ini kalau kalau dana ini ya, dana dari narkoba dan dana apa namanya pelacuran ini digabungkan ya, ini sama aja kita membuat dananya ini sebesar membuat 46 jembatan Suramadu, ya, 46 jembatan Suramadu ya. Atau ini kita 3,6 kali belanja Indonesia untuk rakyat miskin per tahun. Artinya apa? Kita 3 tahun ya, 3 tahun hampir 4 tahun lah ya, nggak ada orang miskin ya. Kalau dana ini dipakai untuk negara yang sebaik-baiknya ya. 4 tahun, hampir 4 tahun diperkirakan nggak ada orang miskin ya. Kalau dana ini diperuntukkan untuk apa namanya negara ya, untuk negara dan negara mengelolanya secara baik ya. Nah, belum termasuk judi dan korupsi. Aduh, ya. Itu di lain lagi tuh, ya. Ini baru dua aja loh, teman-teman ya. Ini baru dua loh, ya. Ini baru narkoba sama pelacuran. Ini dananya udah segede gini, teman-teman, ya. Gimana ya? Allah Akbar ya. Nah, benar ya teman-teman ya. Ini, Masya Allah nih. Aduh, ya Allah, ya. Semoga pada tobat. Amin ya Allah. Nah, dalam ekonomi kita harus melihat aktivitasnya karena dalam hadisnya juga kan ekonomi itu harta itu ya yang ditanyakan itu adalah pertama dari mana sumbernya, bagaimana mengelolanya dan untuk apa ya. Nah, jadi harus kita lihat nih bagaimana aktivitas mencari, mengelola dan membelanjakan harta. Nah, dalam mengelolanya ini ya dengan apa nih? Nah, dalam Islam yang diperbolehkan itu adalah dengan investasi, mudharabah musyarakah, jual beli, murabahah, ijarah istisna, dan salam, lalu sosial, infak, wakaf, sedekah, dan hadiah hibah, lalu regulasi, yaitu zakat, warisan, kharaj, dan jizyah. Ya. Nah, ini adalah caranya. Nah, ini adalah caranya. Ini adalah cara-cara yang diperbolehkan, ya, yang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kok kita ini ya ya memang karena dari dulunya SD, SMP, SMA ya ketika sekolah itu kita selalu dicekoki oleh pemikiran-pemikiran kapitalis ya. Jadi ya itulah ya masalahnya jadi nggak terbiasa dengan kata-kata investasi, mudharabah, musyarakah ya, jual beli ya, murabah, ijarah, istisna, sosial, infak, wakaf, sedekah, hibah, hadiah ya. Lalu sosial yang regulasi yaitu zakat, warisan, ya, kharaj dan jizyah ya. Nah, kita selalu
terpatri ya, kita selalu tertanam dalam pikiran kita tuh pemikiran-pemikiran yang identik dengan kapitalisme ya. Kenapa? Karena memang ini ya yang menjadi behavior atau istilahnya itu apa ya, watak ya, wataknya ya. Nah, ini memang sudah di apa istilahnya itu memang sudah dirumuskan oleh orang-orang kapitalis yaitu Jeremy Bentham ya pada tahun 1748 1823. Dia memang sudah membuat rumusan-rumusan ya yaitu bahwa ketika di dunia ini ya hidup ini harus rasionalitas ya atau istilah itu harus rasional. Rasional itu apa sih? Maximizing pleasure, minimizing pain ya, memaksimalkan apa namanya kesenangan ya dan meminimalkan penderitaan. Nah, sebenarnya kesenangan itu apa sih? Nah, kesenangan yang paling besar kata si Jeremy Bentham adalah jumlahnya paling banyak. Jadi makin banyak kesenangan maka itulah yang paling rasional kata si Jeremy Bentham. The greatest happiness of the greatest number. Ya, jadi makin banyak kesenangan maka jumlahnya harus makin banyak juga kan. Nah, lalu dia katakan lagi bahwa tindakan yang baik adalah segala tindakan yang mengarah manusia pada menambah jumlah kesenangan. Sementara tindakan yang buruk adalah tindakan yang mengurangi jumlah yang senang tadi gitu ya. Nah, apa sih yang membuat manusia senang? Yaitu harta, ya, tahta, ya, apalagi tak itu ya. Nah, itu ya apa namanya yang dikatakan sebagai rasionalitas ya. Jadi manusia itu kalau hidup itu ya harus rasional gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka hidup. Nah, coba kita lihat ya, apakah mereka maximizing pleasure dan minimizing pain atau tidak. Justru kebahagiaan mereka justru ketika adanya amal ya, charity ya, adanya zakat, infak, sedekah ya yang mereka lakukan. Bahkan Rasulullah SAW itu dikatakan beramal ya, apalagi ketika di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus ya, seperti apa namanya debu yang ditiup angin ya. Jadi cepat apa namanya cepat sekali nih. Nah kalau kita bentrokan dengan teori rasionalitas, nah ini berarti apa dibilang orang yang tidak rasional ya kan. Padahal mereka itu orang-orang yang luar biasa ada gitu ya. Nah, inilah ya yang menjadi dasar pemikiran apa namanya ekonomi kapitalis ya. Kenapa sih adanya riba gitu kan ya? Karena ini prinsip mereka itu mereka memaksimalkan apa namanya kesenangan mereka gitu ya. Yang mereka tidak apa yang mereka tidak sukai ya itu akan mereka kurangi gitu kan. Lalu Adam Smith ya juga mengatakan bahwa capitalism is based upon individual self-interest and the pursuit of monetary gain. Bahwa kapitalis itu memiliki dasar dari kepentingan individu, ya, ketertarikan individu, kepentingan individu dan adanya penambahan uang, artinya pertambahan monetary gain, ya, artinya pertambahan uang, uang yang bertambah, ya. Dan Adam Smith juga mengatakan bahwa humans are largely ruled by sentiment. Bahwa orang itu sebagian besar diatur oleh kepentingan pribadi, ya, feeling and passion, ya. Nah, dia bilang teologi is not a source of guaranteed fact. Dia mengatakan bahwa agama, ya, itu bukanlah sumber kebenaran. Nah, kan, nah si Adam Smith ini mengatakan bahwa agama itu bukanlah sumber kebenaran ya makanya jadi kebenaran itu siapa yang mematok dirinya masing-masing ya menurut kapitalis itu gitu jadi semuanya itu diserahkan pada pribadi masing-masing nah kan kacau kan padahal tidak semua orang itu memiliki kapabilitas yang sama dalam menolak ukur kebenaran itu ya tidak semua orang itu punya kapabilitas ya kayak jadi kacau kan ini kebenaran tuh tolak ukurnya apa nggak ada ya. Nah, ini si Adam Smith nih ya. Sama nih. Lalu F.Y. Edgeworth mengatakan bahwa egoism merupakan nilai yang konsisten dalam diri manusia. Nah, jadi kepentingan pribadi egois manusia itu sebagai nilai yang konsisten. Jadi tolok ukur. Ya, egois itu dijadikan sebagai tolok ukur yang mempengaruhi setiap keputusan-keputusan hidup termasuk keputusan ekonomi. Ya. Nah, inilah kekacauan dari ilmu kapitalis. Ya. Nah, inilah pentingnya iman dalam perekonomian Islam. Ya.
Manusia itu dipengaruhi oleh feelings ya, self interest, dengan pribadi, sentimen, passion. Nah, sehingga membentuklah human nature ya. Nah, dari human nature yang tidak ada imannya ini, tidak ada saringannya ini, akan menjadilah preferensi atau istilahnya apa preferensi itu sebagai teori-teori dasar epistemologi ya, teori dasar. Lalu mereka itu berinteraksi secara ekonomi ya, membentuk suatu mekanisme ekonomi. Nah, sehingga terjadilah bangunan ekonomi yang besar yaitu berdasarkan pada feeling, self interest, sentiment dan passion gitu. Ya. Nah, ini belum ada iman ya. Nah, inilah perlunya ada iman di sini ya, sehingga passion, self interestnya akan dibatasi oleh iman ya. Ini sama ya, ketika ada iman, preferensi pun juga preferensi yang akan berdasarkan pada keimanan. Nah, lalu bagaimana iman dan kepuasan ya? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah SAW itu menawarkan ya, siapakah di sini yang akan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menawarkan ya seluruh hartanya ya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kepuasan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq itu adalah kepuasan keimanan ya, bukan kepuasan materialis bagaimana zaman sekarang. Jadi indifferent curve ya, kurva indifferent ini yaitu kurva kepuasan dan budget lainnya ini ya, ini dia bergerak ya, ketika kepuasan ini ya, kepuasan keimanan ini semakin meningkat, maka indifferent curve juga akan semakin meningkat, dan ini juga akan semakin menambah apa namanya harta kita sebenarnya ya. Jadi harta kita itu akan makin terdorong ya ketika adanya kepuasan keimanan ini ya. Semakin banyak dia beramal, dia jadi semakin apa namanya bertambah sebenarnya hartanya ya. Hartanya semakin bertambah. Nah, mungkin teman-teman yang di sini backgroundnya ekonomi itu ya coba pelajari tuh teori indifferent curve dan budget line ya. Nah, itu kalau pendekatan konvensional atau kapitalis itu kan bahwa manusia itu terlepas ya dari faktor halal haram ya. Jadi dibilang semakin naik ke atas kurva indifferent curve itu maka semakin bagus gitu kan. Artinya apa, semakin dia meningkat jumlah barang yang dikonsumsinya maka kepuasannya semakin meningkat. Yang jadi pertanyaan adalah benar nggak sih ketika kita itu semakin banyak yang kita makan itu kepuasan kita semakin banyak? Benar nggak ya? Ternyata secara teori ekonomi pun itu dari yang ngebantah ya, yaitu siapa, hukum Gosen ya. Tahu hukum Gosen? Kepuasan marginal yang makin menurun, diminishing return apa, teori kepuasan yang semakin menurun ya. Jadi hukum Gosen itu ya, hukum Gosen 2 ya misalnya, itu sudah menyatakan bahwa manusia itu kalau semakin banyak mengkonsumsi justru malah tingkat kepuasannya malah makin turun ya. Contoh misalkan ada orang yang apa habis ya, contoh bulan puasa deh ya, kalau kita umat Islam itu gampang banget ya. Ketika berbuka puasa itu kan pasti ya, pada tegukan pertama itu pasti rasa nikmat banget. Itu kepuasannya tuh kalau dibilang tuh kenikmatan yang tiada duanya itu ya. Ketika tegukan pertama jadi saat buka puasa ya. Nah, tegukan yang kedua itu masih nikmat tegukan yang pertama ya kan. Terus ya sampai akhirnya kita minum sampai 5 gelas. Ya ada apa? Muntah ya. Nah, artinya apa? Malah turun kan, kepuasan kita malah turun ya. Nah, justru itu ya. Jadi yang namanya kepuasan itu tidak bisa diidentikan dengan jumlah ya. Nah, jadi dia tidak seiringan dengan jumlah yang banyak ya. Malah justru makin kebanyakan malah jadi muntah ya. Malah jadi minus, kepuasan itu malah jadi minus ya. Oke ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.